Iya, Pak. Oke, sekarang kita masih di pengertian antitesis yang kalau kita tidak pelajari secara dalam, maka yang terjadi kita tidak akan mengerti secara detail apa itu antitesis. Jadi pembelajaran beberapa waktu ini pertemuan ketiga ya, kita melihat dasar pemahaman antitesis ya. Tapi konsep ini dibangun di dalam ranah berpikir dari Cornelius Van Til. Nanti ada John Frame, kemudian ada Abraham Kuyper, ya ada beberapa nama yang akan muncul, tapi mereka di sana konsep-konsep yang dikemukakan mereka itu menjadi materi apologet ya tentang antitesis. Itu menjadi sangat menarik. Kita sudah selesai dengan poin pertama, yaitu antitesis yang ekstrim. Sudah selesai, itu ada 5 poin. Nah, bayangkan ya, satu eh, konsep antitesis baru pertama sudah ada 5 poin. Nah, sekarang kita akan pelajari yang baru ini, antitesis yang normatif. Ya, kemarin yang ekstrim. Malam ini kita akan pelajari. Saya langsung besarkan aja. Nah, ini. Terbaca? Sudah sangat besar ya. Sudah maksimal ini ya. Apa terdengar suara saya? Terdengar, Bapak. Bagus, Pak. Dari satu pemikiran dari beberapa teolog itu bukan hal yang mudah ya. Jadi pemikiran itu berdasarkan hasil interpretasi terhadap kebenaran firman Tuhan secara khusus apologetika. Jadi pembelajaran kita memang teologi, tetapi kita melihat di sini ada apologetika. Ini yang saya mau tegaskan, ini hal baru ya. Kemukakan beberapa eh, teologi yang namanya sudah mendunia dan mereka aktif di dalam menulis. Ada yang masih hidup, ada yang sudah tidak ada. Ya. Dan kita lihat mereka melakukan interpretasi-interpretasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Kadang mereka melihat dari sisi yang berbeda satu dengan yang lain. Ini yang menarik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah perbedaan-perbedaan itu menjadi kontradiktif atau disebut dengan antitesis? Ataukah perbedaan-perbedaan itu bisa diintegrasi, ya, bisa disatukan? Karena perbedaan-perbedaan itu adalah sama-sama kebenaran. Tetapi kebenaran yang satu menitik beratkan pada sisi yang satu, bagian yang tertentu, yang lain scholar menekankan bagian tertentu dari hasil interpretasi. Kita mempelajari cara berpikir mereka. Nah, tapi kita harus hati-hati di dalam menganalisis cara berpikir para scholar atau teolog yang mumpuni ini ya. Saya pakai kalimat mumpuni. Kita harus hati-hati. Dan untuk menjadi dasar, kita harus back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Apakah memang dasar-dasar pemikiran yang mereka bangun, tadi saya sudah singgung satu kata, yaitu hasil interpretasi yang benar-benar valid terhadap firman Tuhan. Atau terjadi ada semacam penyimpangan, apalagi terkait dengan hal mayor.
bukan hal minor, ya. Itu hal yang esensial, ya. Sehingga ini menarik. Ketiga tema ini diangkat antitesis dalam teologi Paulus. Nanti kita akan lihat secara khusus bagaimana Paulus berhadapan dengan pemikiran-pemikiran Yudaisme pada saat itu. Pemikiran-pemikiran Gnostik pada saat itu. Kemudian pemikiran-pemikiran kaum Epikuran pada saat itu. Nah, itu bagaimana Paulus menghadapi cara berpikir mereka yang sangat mempengaruhi gereja saat itu. Jadi ini berbicara tentang historis, sejarah, sejarah dan bukan hanya sejarah historis, tetapi juga berbicara tentang teologi. Kadang kita hanya menitik beratkan kepada teologi. Kita tidak melihat bahwa teologi itu bergulir di dalam sejarah, ya, di dalam waktu, di dalam satu proses yang panjang, ya, sampai hari ini. Mulai dari eh, para rasul, khususnya Paulus, kemudian terus bergulir, terus, ya, bapak-bapak gereja juga punya matetes, punya murid, bagaimana mereka membangun konsep juga, ya, terus sampai hari ini. Jadi itu yang kita pelajari, dan itu antitesis, dan antitesis bisa kita sebut dengan apa ini ya, berkontradiktif. Dan biasanya yang berkontradiktif itu masuk di dalam ranah apologetika. Tapi kita harus hati-hati. Nah, sekarang kita mau pelajari setelah rumusan-rumusan, ya, antitesis yang ekstrim, sekarang rumusan-rumusan yang normatif. Wah, ini menarik. Kembali lagi nama ini muncul, ya. Jadi lihat, ya, Van Til ini seringkali mengekspresikan antitesis sebagai suatu oposisi. Ini menarik kata ini, ya. Oposisi, ya, ya, antara dua prinsip. Menarik. Saya kecilkan, ya. Yang saling berperang. Kalau sudah ada kata oposisi ini, ya, pasti ada sesuatu yang dibangun karena melihat ada sesuatu juga yang telah dibangun. Kemudian dikatakan ini ada dua prinsip yang saling berperang. Nah, inilah apologetika. Ini apologetika. Jadi ini hal yang menarik. Ya. Ini dikatakan berperang. Jadi kebenaran yang dibangun berdasarkan hasil interpretasi itu kadang ada di ranah yang disebut dengan kata berperang. Atau lebih apa ya, kata yang lebih teologis itu apologetik. Ya. Nah, sekarang Van Til menyoroti tentang orang tidak percaya. Orang tidak percaya ini pun kita harus hati-hati. Saya pernah mengajar tentang orang percaya sejati, kan, yang pernah ikut di eh, pembelajaran kita di Didaskalia ini tentang ada orang-orang Kristen yang sejati. Kalau ada yang sejati berarti ada yang tidak sejati. Kalau mau lihat dasar teologisnya, kita harus kembali ke Perjanjian Lama dan kemudian diteruskan ke dalam Perjanjian Baru. Nah, dan itulah konsep remnan. Israel sejati dan Israel tidak sejati. Dan itu ada di dalam Alkitab. Ada dalam sejarah bangsa Israel di Perjanjian Lama. Mengapa Israel terbelah menjadi dua? Dan itu yang lakukan Tuhan di balik itu semua. Ya, saya pernah eh, membahas tentang kitab Habakuk, ya, yang temanya seluruh kitab Habakuk itu beban, ya. Habakuk punya beban dari pasal 1 itu. Habakuk sudah terlihat bebannya yang begitu, ya, apa, begitu serius bebannya menghadapi situasi yang ada di Israel Selatan. Saya pernah mempelajari tentang kitab Amos. Itu saya belajar waktu saya sedang studi. Dan itu
di apa dosennya yang mengajar itu memang dia orang ahli di dalam bidang Perjanjian Lama, khususnya bahasa Ibrani. Beliau yang mengajar saya ketika saya studi. Nah, Amos itu dia pelayanan di wilayah utara, Israel Utara. Sedangkan Habakuk di Israel Selatan. Dan Israel Selatan ini seringkali diidentikan dengan masalah spiritual. Jadi Israel Selatan yang beribu kota di Yerusalem sebagai pusat, itu mereka dianggap lebih rohani dari Israel Utara yang jatuh dalam penyembahan. Tapi toh Israel Selatan kan ada sebagian juga yang jatuh dalam penyembahan. Sehingga di kitab Habakuk itu mulai di pasal pertama Habakuk sudah berperkara. Dia sudah komplain Tuhan di dalam doanya. Ya, itu kitab Habakuk. Dia melayani di Israel Selatan. Mengapa dia komplain Tuhan? Nah, itu karena di dalam sejarah Israel Selatan yang katanya dalam tanda kutip, ya, karena ibu kotanya Yerusalem, pasti orang-orang yang dewasa rohaninya, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, coba saya ambil Alkitab ya. Kitab saya di meja seberang. Saya mau bahas satu kata berperang ini atau apologetika ya tentang masalah kebenaran. Tapi saya memberikan satu contoh yang konkret yaitu tentang Habakuk. Itu menarik ya. Saya ada tugas ngajar eksposisi Perjanjian Lama ya untuk S2 S1 ya semester 8 kalau tidak salah. Semester 7 di STT Rai dan diminta supaya saya memberikan contoh bagaimana mengeksegese bagian-bagian firman Tuhan tertentu di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya. Jadi sebenarnya materinya sudah ada karena waktu lalu saya sudah ngajar. Cuman saya orangnya di- kalau disuruh ngajar lagi, saya akan kembangkan materi itu. Ya. Dan cenderung lebih mendalami materi itu. Wah, ini cari kitab Habakuk atau minta Krie tolong baca Habakuk pasal 1. Habakuk pasal 1, Krie tolong baca. Ayat berapa, Bapak? Habakuk pasal 1 mulai ayat kedua sampai ayat 4. Baik, Bapak. Habakuk pasal 1 ayat yang kedua sampai 4. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Oke, terima kasih Krie. Jadi kita lihat di Sama-sama, sini Pak. ini yang saya maksud dengan apakah seluruh orang Israel karena ini konteksnya PL khususnya yang di selatan mereka semua rohani. Mengapa Tuhan munculkan Habakuk? Itu pertanyaan kedua. Dan di pasal yang sudah dibaca oleh Krie ini, kita melihat Habakuk ini mengkomplain Tuhan. Ya, berapa kali? 3 kali dia komplain Tuhan. Saya pernah membaca kitab Habakuk ini ditulis oleh Pendeta Sucipto Subeno. Dia di GRII, dia sudah doktor, sekarang dia di Jakarta. Dulu dia di Surabaya, pimpin salah satu GRI di Surabaya. Oh, hanya satu dulu, karena belum ada GRI lain. Oh, dalam sekali dia menjelaskan tentang kitab Habakuk ini. Ya, jadi ada 3 kali ketiga Habakuk berseru kepada Tuhan, artinya dia berdoa.
Dan dia komplain Tuhan. Dia menempatkan diri, Habakuk ini menempatkan diri membela umat. Karena umat itu ada dalam tekanan. Ya. Kacau umat, kehidupan mereka kacau di sini. Dan dia berdoa karena dia seorang eh, Habakuk ini seorang nabi, sehingga dia berdoa. Tapi kok Tuhan sorga silent? Tuhan dalam tanda kutip menurut dia tidak menjawab, sehingga harus 3 kali. Nah, sekarang kita mau baca jawaban Tuhan. Ya, masih nanti tolong Kri ya baca ya, saya kasih lihat ayatnya. Ini saya mau menunjukkan orang tidak percaya itu apa yang dimaksud orang tidak percaya. Ya, ayat yang ke-5, tadi ayat 4 ya, ayat ke-5 sampai ayat yang ke-6 saja. Mari, Kri ya, tolong baca. Baik, Bapak. Ayat yang kelima, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Oke. Nah, tadi Habakuk katakan di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat bahwa sorga silent, Tuhan tidak menjawab. Nah, tapi mulai ayat yang ke-5 sampai seterusnya ayat ke-6 bahkan seterusnya kalau kita baca, Tuhan memberi respon terhadap komplain seorang nabi. Dan Tuhan katakan, jadilah heran, ya dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan tercengang-cengang. Kepada Nabi Habakuk, Tuhan katakan, kamu akan jadi heran, kamu akan tercengang-cengang. Karena semua yang terjadi di Israel Selatan ini, dia katakan, akulah. Ya, kalau di dalam terjemahan, bukan terjemahan, bahasa, kalau kita lihat di Yunaninya ya, nah itu kan ego eimi itu. Dia katakan, akulah yang ada di balik semua itu, dan aku mendatangkan bangsa Kasdim. Itu kan berbicara tentang apa? Tentang disiplin of grace. Saya menggunakan itu ya, kata Tuhan mendisiplinkan umat karena mereka tidak setia kepada Dia. Dan itu di Israel Selatan. Ini menarik ya. Ini mungkin jarang dibahas. Kalau kita langsung ke dalam teologi PB, khususnya teologi Paulus, antitesis itu ada. Paulus bicara antitesis tentang keturunan Abraham. Ada yang lahiriah, ada yang rohania. Tentang sunat, ada yang sunat lahiriah, ada yang sunat batiniah. Nah, ini kan antitesis semua ini. Tapi kadang kita tidak berpikir sampai ke sedalam ini. Saya juga tadinya tidak sampai ke sini, tetapi setelah membaca referensi, ya, memang kita harus banyak literasi ya. Sehingga muncul apa yang saya sebut tadi dengan orang Kristen sejati. Jadi ada orang Kristen yang tidak sejati, ya. Dan Tuhan tahu itu. Kemarin waktu seminar itu pembicara pertama itu Pak Daniel, dia dari Malang, dia MTH sih. Ditanya oleh audiens, oleh hamba-hamba Tuhan yang hadir, yang ada salah satu hamba Tuhan pertanyaan cukup tajam. Yang dia tanya yang terkait dengan Israel ini. Apakah orang Israel di mata Yesus atau menurut perjanjian baru, orang Israel yang sekarang jadi Yudaisme, mereka itu diselamatkan atau apa? Wah, itu saya pikir itu pertanyaan yang sangat penting ya. Dan kadang kita tidak sampai mengulik ke sana. Pertanyaannya kelihatan sederhana.
Pak Daniel jawabannya pasti diselamatkan. Nah, ini menarik. Karena saya duduk di depan ya, karena paling depan karena kita tim ya dari ATS ini, saya nggak mau tanggapi itu ya. Nanti tapi setelah selesai acara seminar, sesi pertama, ada waktu istirahat, saya panggil dia. Ini dia masih muda, belum menikah dia. Saya panggil. Saya bilang, kalau dari Kristus sendiri, ajaran Kristus tentang orang Israel, kamu harus lihat. Tadi kan kamu jawab bahwa seluruh orang Israel selamat. Apakah benar? Nah, tadi saya sudah berikan ya, sudah beritahu di teologi Paulus itu tentang Abraham dan tentang sunat. Itu kan sunat batinia, sunat lahiria. Keturunan Abraham yang lahiria dan keturunan Abraham yang rohania. Berbeda itu. Dan saya berikan ke dia, kalau menurut apa yang ditulis oleh Alkitab, khususnya di dalam 4 Injil, lebih spesial lagi di dalam Matius pasal 13, Tuhan tidak percaya rahasia kerajaan sorga kepada seluruh orang Israel. Hanya kepada yang dia pilih. Yang dia pilih itu masuk dalam konteks predestinasi. Predestinate. Hanya yang kepada yang dia pilih itu yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Basilia Suranon. Uranon. Ya, Basilia Uranon. Ya, yang dia tidak pilih tidak diberi karunia untuk memahami. Yesus sendiri sudah membedakan waktu dia berinkarnasi. Ya. Kemudian saya katakan, saya kebetulan pernah mengajar di Manado waktu saya ada di STTAW. Dan saya memang mengambil dari surat yang tidak umum ya, tapi untuk di surat Titus ya, ya Titus. Saya ambil dari surat Titus. Bapak Ibu pernah yang hadir malam ini belajar pernah lihat Titus, surat Titus, lihat Titus ya, atau surat lain saya mengajar itu ya. Kepada 12 suku di perantauan. Kok di Perjanjian Baru itu ada bagian di mana dikatakan kepada 12 suku di dalam perjanjian 12 suku. Yakobus ya. Padahal waktu Yesus ya, benar ya? Iya, Yakobus Bapak Yakobus. Oh, iya, sorry sorry ya, itu ya maksud saya mengajar Yakobus. Ah, iya betul. Terima kasih untuk koreksinya. Kadang saya bisa salah juga ya. Nah, itu kepada 12 suku. Maksudnya 12 suku ini bagaimana? Apakah jawaban hamba Tuhan yang kemarin tampil sebagai salah seorang pembicara benar karena kepada 12 suku ya di perantauan. Itu kan suku Israel. Wahyu. Ya, Wahyu berapa itu nanti dicari ya. Itu keselamatan itu terkait dengan bahasa, kemudian apa ya, ada istilah-istilah yang spesifik. Tidak kepada semua orang, general. Jadi ada kan pandangan tentang soter yang sifatnya umum kepada semua orang. Ya, jadi Tuhan datang untuk menyelamatkan semua orang. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak diselamatkan. Itu konsep siapa itu? Itu konsep saksi Yehova. Tapi dia tidak pakai Yesus. Dia membicarakan tentang Allah yang menyelamatkan semua orang sehingga tidak ada apa neraka itu. Tapi ada juga di dalam orang-orang yang dalam tanda kutip mengatakan bahwa kelompok ini adalah kelompok Injili, katakan bahwa Allah datang untuk menyelamatkan semua orang.
Padahal yang diselamatkan ada yang dari suku tertentu, dari bahasa tertentu. Ya, jadi itu yang disebut dengan konsep remnant juga. Dan itu ada di Wahyu. Dan ini yang menarik. Ya, saya sedang menjelaskan ini ya. Tentang orang-orang tidak percaya. Ya, pada prinsipnya telah terjual kepada iblis. Nah, ini baru baru awal aja sudah seperti ini ya. Saya sudah menjelaskan seperti ini. Ini menarik ya. Dan dikatakan di sini telah terjual kepada iblis. Ya. Sedangkan orang percaya adalah milik Allah. Jadi ada pembedaan. Ini yang milik Allah ini yang sejati. Ya. Jadi kalau kita kaji ini sudah masuk di dalam soter ya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Van Til ini sangat amat menarik. Dia membuat satu perbedaan yang sangat hakiki. Ya. Yang disebut Kristen itu Kristen sejati atau hanya dia beragama Kristen? Itu kalau kita mempertajam nalar kita ya. Mempertajam pemahaman kita berdasarkan bagian-bagian firman Tuhan sehingga kita membangun satu ajaran atau satu konsep ya. Apakah semua orang? Semua orang Israel. Nah, itu yang saya katakan ke pembicara pertama itu ketika dia ditanya. Karena dia katakan semua. Saya bilang semua yang you katakan itu harus semua di dalam tanda kutip. Kalau you mengeneralisasi untuk memberi jawaban, mungkin orang itu puas. Karena Yakobus itu tadi kan ada 12 suku. Nanti bagian itu akan bertentangan dengan apa yang Yesus katakan di Matius pasal 13. Apa yang terjadi dalam PL. Hanya dua suku kan yang di Israel Selatan. Yang 10 suku kan ada di utara. Apakah 10 suku itu dibuang? Enggak juga. Ada di antara mereka yang adalah umat pilihan yang dipredestinasikan di dalam 12 suku ini. Ya, kemudian di luar dari Israel yang 12 suku yang diungkapkan oleh Yakobus. Kemudian yang di luar yaitu kita bangsa-bangsa yang di luar umat pilihan perjanjian lama yang kita ini. Nah, itu menjadi sangat menarik di sini. Ya, itu yang disebut milik Allah. Tetapi tidak satu pun sempurna di dalam ketaatan mereka. Ya, ini pergumulan eh, ini dalam ya cara berpikir dari Cornelius Van Til ini dikatakan tidak satu pun yang sempurna di dalam ketaatan. Ini satu kebenaran. Ya, tidak ada seorang pun yang sempurna. Sebagaimana orang Kristen memiliki sisa-sisa manusia lama yang membebaninya dan dengan demikian untuk merealisasikan Kristus yang hidup di dalamnya. Maka demikian juga lah, saya potong di sini ya, saya jelaskan dulu ini. Ini ada konsep renan di sini, sisa-sisa manusia lama. Tadi saya berbicara tentang sisa-sisa di dalam konsep perjanjian lama, masuk pada waktu Yesus berinkarnasi, kemudian masuk di teologi Paulus, kemudian masuk di Yakobus, bahkan kemudian masuk di Wahyu. Tadi saya katakan cari ayatnya ya. Keselamatan itu kepada suku bangsa, apakah semua suku bangsa? Nah, itu bahasa ya dan seterusnya. Itu kan di Wahyu. Nah, sekarang ini berbicara tentang sisa-sisa hidup. Ini siapa? Sisa-sisa manusia lama. Ini bagian ini ditujukan kepada yang milik Allah. Artinya yang sudah dipredestinasikan. Tidak sempurna kita. Saya belajar tentang kesempurnaan kita dari teologi Paulus. Dan itu yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, ya, dari Amerika. Siapa penulisnya? Chamberlain, J. Knox Chamberlain, menuliskan tentang agon. Dia menjelaskan tentang agon dan agonisomai. Agon itu apa? Waduh, dia jelaskan rinci ya. Luar biasa. Ini
seorang hamba Tuhan yang profesor ya di bidang teologi, ahli sistematik. Ya. Dia menjelaskan tentang apa itu agon. Agon itu terkait dengan ini yang Vantil katakan, sisa-sisa manusia lama. Nah, itu maksudnya itu apa? Itulah sarkinois. Itulah kedagingan. Pergumulan kita yang masuk di dalam kategori dipredestinasikan, itu pergumulan kita seumur hidup, itu pergumulan kedagingan kita. Kita tidak sempurna. Dasar ayat firman Tuhannya ada dalam Filipi. Aku sudah ditangkap, kata Paulus. Ya, kemudian tapi aku masih mengejarnya. Filipi pasal berapa itu ya? Pasal 1. Coba kita cari ayatnya ya. Bagian ini penting. Kelihatannya sederhana, tapi ini sangat penting. Ya, Filipi pasal 1. Berapa itu coba teman-teman cari ya. Kadang saya masih hafal alamatnya surat atau Injil, tapi saya lupa. Yang pergumulan Paulus itu ya, aku telah ditangkap, pasal satu atau pasal, ya. Tapi aku mengejar itu. Itu Filipi pasal, nah nanti tolong lihat ya. Saya tidak tulis di sini untuk menjelaskan itu ya. Pasal, pasal. Ini pasal 3 bukan pasal 1 ayat 12. Ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ini Paulus bilang, aku belum sempurna artinya ya. Melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi ini berbicara tentang proses hidup, pergumulan dalam hidup. Ya, belum sempurna kata Paulus. Paulus aja seorang rasul yang demikian luar biasanya, begitu hebat. Tapi dia katakan, aku masih mengejar, belum sempurna. Kalau kita lihat dalam Roma pasal itu yang agonisomai itu, Roma pasal 7 apa pasal 8 itu. Saya pernah diminta untuk buat seminar itu 2 hari ya, di Bogor, di GKRI. Waktu itu saya berposisi sebagai di sinode sebagai koordinator koordinator untuk bidang pendidikan dan pengajaran doktrin. Nah, maka saya sering diundang oleh gereja-gereja lokal ya di GKRI, seluruh GKRI. Nah, dan saya menjelaskan tentang akon karena diminta oleh GKRI yang ada di Bogor. Mereka cukup cukup besar GKRI ya. Nah, jadi saya menjelaskan tentang ini. Jadi belum sempurna di sini. Ya. Jadi jangan kita menganggap diri kita sempurna. Ini yang sangat berbahaya. Ya, di sini kan ada Pak Anton ya. Pak Anton ngerti pasti kalau saya ngomong. Mungkin hanya Pak Anton yang ngerti ya. Kadang kita sebagai hamba Tuhan, apalagi kita kalau dosen dan sudah sangat terkenal, kita menganggap diri kita tidak bisa salah. Dan ketika kita dikritik orang, rekan kita kah, atau orang yang ada bersama dengan kita, apakah di sinode atau ada di STT, kadang kita menganggap orang itu mengganggu kita. Kritik itu bisa konstruktif, dan kritik itu bisa destruktif. Bisa kritik itu untuk merusak kita, tapi ada orang yang mengkritisi kita karena dia perhatikan kita, dia mengasihi kita, dan dia tidak mau kita tenggelam di dalam kekeliruan. Tapi saya mendengar ada yang menyampaikan firman Tuhan
Dia ingin membela diri, dan dia diberikan contoh bahwa Yesus, pada waktu Yesus berinkarnasi, Yesus sering dikritisi oleh para ahli Taurat. Mereka kan sering berdebat ya. Ya, cuci tangan saja berdebat. Ada banyak hal ya. Itu di 4 Injil itu ya. Itu didukakan dan saya mendengar firman Tuhan itu. Tapi yang menjadi masalah di sini, ini masalah interpretasi ya. Itu Yesus sang kebenaran loh. Beda dengan kita hamba Tuhan. Apakah kita menjadi sang kebenaran yang sempurna? Makanya dikatakan Fantil tidak sempurna, ya. Tapi kadang kita karena sudah begitu mungkin apa sangat terkenal, ya. Memang kita seorang yang kalau mengajar bagus, berkhotbahnya bagus, dikagumi orang di mana-mana. Kita kadang tidak sadar kita menempatkan diri seakan-akan kita tidak bisa salah. Tapi ada orang tertentu yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita. Dia tahu kita, orang orang yang ada di sekitar kita dan tahu kita, itu pasti orang dekat. Sehingga dia memperhatikan kita. Dan dia melihat ada kelemahan kita. Tapi ketika kita mengkritik, kita dikritik, kita tidak mau. Kita menempatkan diri sebagai sang kebenaran. Tidak, kita bukan sang kebenaran. Nah, ada yang menggunakan bagian firman Tuhan ini untuk mengcounter orang-orang yang kritik. Makanya saya katakan, kritik itu kita harus lihat. Karena kita belum sempurna, ada rekan kita yang lihat. Paling dekat istri kita lah. Umpamanya atau anak kita yang sudah dewasa. Tiap hari kan bertemu satu rumah. Yang tahu tentang kita itu yang mereka yang dekat itu. Tapi bisa saja orang di luar yang tahu bahwa memang ada kelemahan di kita dan memberikan input. Di sini kita butuh bijaksana, kita butuh hokmah, kita butuh Sofia. Apa kebutuhan Sofia itu? Kita harus bijak melihat orang orang ini kritiknya itu konstruktif, mau membangun, atau kritiknya destruktif, mau merusak kita. Karena mungkin ada persaingan di dalam jabatan, ya. Ada persaingan supaya menjadi terkenal, jadi kita dijelekkan. Itu kan sangat destruktif. Nah ini saya cuma mau menjelaskan bagian yang ditulis oleh Vantil ini. Tidak sempurna dalam ketaatan. Ya, ada bagian-bagian yang kita hebat. Dan itu menutupi kelemahan kita. Tapi ada bagian-bagian yang kita apa ya? Saya gunakan kalimat sederhana sekali ya. Kita sangat berhati-hati untuk menyembunyikan itu, menyimpan itu. Tapi ada orang yang sudah akrab dengan kita, tahu bahwa kita punya kelemahan itu. Dan ketika dia mengkritik kita, dan kita tidak berubah, dia terus kritik kita menjadi tersinggung. Di sini kemudian kita berdiri seakan-akan kita itu sama seperti Kristus. Kristus yang pada waktu dia berinkarnasi dikritisi habis-habisan oleh orang-orang Yudaisme. Memang orang-orang Yudaisme kritiknya karena destruktif, bukan konstruktif. Ini kebenaran, sang kebenaran. Jadi kita harus lihat, kita hati-hati. Saya hati-hati di sini ya. Nanti yang belajar malam ini berikan koreksi ke saya kalau saya keliru nggak. Saya orangnya terbuka. Ya, nggak masalah. Jadi saya nggak mengejar materi ini habis, nggak. Saya memperdalam materi ini. Ya, kelihatannya tidak ada ayat firman Tuhan. Tapi kan saya tadi memberikan ayat-ayat firman Tuhan ya sebagai dasar untuk memikirkan ini. Saya mau katakan lagi ya. Ada orang menggunakan ayat begitu apa ya, apa selalu dengan ayat, pakai ayat. Itu perlu, penting. Tapi yang bahaya yaitu orang itu pakai ayat tetapi interpretasinya keliru. Bahkan sesat dan menyimpang. Tapi ada teolog yang tidak menggunakan ayat, tetapi apa yang dia ungkapkan atau tulisan yang dia tulis, hasil dia menganalisis
hasil dia berpikir, kemudian itu dijadikan tulisan atau jurnal seperti itu ya, atau membuat makalah, atau membuat buku seperti Vantil ini. Itu dia tidak tulis ayatnya, tapi itu kebenaran yang valid yang dia sedang tuliskan. Sehingga ketika saya membuat penelitian khususnya rumusan normatif dari Cornelius Van Til, saya melihat ini benar, ayat-ayatnya ada. Mengapa dia katakan tidak sempurna? Ada ayatnya tadi Paulus ya, Filipi pasal 3 tidak sempurna karena ada agon tadi yang saya katakan. Nah, ini ya, sebagaimana orang Kristen memiliki sisa manusia lama, membebaninya, dan dengan demikian untuk merealisasikan Kristus yang hidup di dalamnya, maka demikian jugalah. Nah, apalagi ini bios ini ya, manusia alamiah. Orang Kristen di atas saja belum sempurna. Ada sisa-sisa manusia lama yang harus dikikis. Ya, ini kalau kita belajar soter terkait dengan antropologi ya tentang manusia dan manusia yang dimaksud di sini yaitu umat pilihan predestinate. Apakah setelah Yesus menebus, Roh Kudus lahir barukan kita, kita sudah menjadi sempurna? Bagaimana kalau saya soroti dari apa pneumatologi? Pneumatologi berbicara tentang apa? Tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus sudah membaptis, sudah memeteraikan. Ya, di Efesus katakan Paulus menegur jemaat Efesus. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Kita mendukakan Roh Kudus karena itu ya ini sisa-sisa manusia lama ini. Tidak langsung dihapus seluruhnya. Masih bisa keliru kita. Itu masuk dalam kategori mendukakan Roh Kudus. Walaupun kita sudah dibaptis, artinya Roh Kudus sudah ada dalam kita. Dia tinggal selama-lamanya dalam hidup kita, forever ya. Yohanes 14. Tapi kita bisa mendukakan Roh Kudus. Ya. Dengan kehidupan kita yang terkait dengan kehidupan lama itu muncul lagi. Sehingga Roh Kudus tidak bekerja, bukan keluar dari kita. Yang dominan di dalam kehidupan kita yaitu sarkinois itu. Keinginan daging itu. Ya, dan itu ada di dalam 1 Korintus kan, pasal kedua, pasal yang ketiga ya, pasal kedua bagian akhir, pasal ketiga ayat yang pertama itu ayat yang kedua, itu kan ada itu sisa-sisa yang Paulus kategorikan sebagai sarkinois, belum dewasa, masih menjadi bayi, pasal 1 Korintus 3 ayat 1, ya, belum dewasa. Di dalam Ibrani harusnya makanan keras yang diberi, tetapi belum dewasa ya. Harus makanan yang lembut. Menjadi itu yang disebut dengan baby. Masih bayi rohani. Sudah rohani dia, betul. Karena dia sudah ditebus. Roh Kudus sudah tinggal. Tapi masih belum dewasa. Orang dewasa aja bisa keliru. Masih ada sisa-sisa itu. Ya. Dan ini yang menarik ya. Nah sekarang ini orang percaya. Apalagi berbicara tentang ini ya. Maka demikian jugalah manusia alamiah. Ini bios. Memiliki sisa-sisa perasaan. Nah, ini sudah ini ya, perasaan akan keilahian. Nah, mengapa manusia bios masih terkait dengan divine ini? Ini kan menarik. Tadi kita bahas tentang hal yang lain. Yang di bawah ini disatukan oleh Cornelius Van Til, tetapi di dalam dua aspek. Satu, dia berbicara tentang manusia soe. Tapi bagian ini dia berbicara tentang manusia bios, alamiah. Memiliki sisa-sisa perasaan akan keilahian. Ini divine. Dan ini masuk dalam kategori apa? Wahyu umum atau wahyu khusus? Sini kita harus belajar. Ini tidak mudah untuk mengerti. Ya. Kembali saya singgungnya Yohanes 10 ayat 10 ya. Aku datang untuk memberi hidup.
Itu situ ada ego Emi di situ. Aku datang untuk memberi hidup, hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b ya. Itu bios yang Tuhan beri. Tapi kita kan masih manusia alamiah juga. Ya, cuman kita sudah dikuduskan, sudah lahir baru, sudah bertobat. Ya, paling Nesia itu kata bertobat ya. Ya, di dalam eh, ada beberapa kata itu dalam teks asli Yunani, salah satu paling Nesia. Ya, berpaling artinya bertobat. Ya, 180 derajat, bukan 360 ya. Ini ya. Nah, tapi ini yang menarik ini, manusia alami memiliki sisa-sisa perasaan akan keilahian, divine. Manusia alami loh, yang membebani dan mencegahnya untuk merealisasikan serta hidup di dalam dirinya. Nah, ini kan antroposentris. Ini kata ini serta ya, serta hidup di dalam dirinya. Manusia alami masih hidup. Bios ini, tapi dia punya keilahian, divine. Ini kan wahyu khusus. Ini yang saya sudah jelaskan, kalau saya tidak salah sudah jelaskan, itu yang Paulus katakan, bangsa-bangsa kafir aja diberikan Torah. Ada Taurat di dalam dirinya. Taurat itu kan membicarakan tentang yang dari Tuhan. Taurat itu diberikan Tuhan untuk menjadikan orang dalam perjanjian lama seturut dengan kehendaknya, ketaatan. Ya, itu kan diberikan Taurat. Belajar lagi tentang kata sunedesis, ya, suara hati. Apakah itu terkait dengan Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita selama-lamanya, atau sunaidesis tetap ada suara hati itu, ya. Menerima suara hati itu menerima divine ini. Yang pernah saya singgung tentang Pascal menulis ya, tentang di dalam diri setiap manusia itu ada ruang yang tidak boleh diisi oleh apapun selain divine, sifat keilahian manusia. Jadi masih mengerti tentang kehidupan moralnya bagus, baik, ya, etikanya baik. Tapi mereka ini alamnya. Mereka tidak menerima hidup yang diberikan oleh Yesus seperti yang ia ajarkan dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang memberi hidup. Dia berinkarnasi untuk berhidup. Hidup rohani maksudnya, soe. Bukan alamiah. Tetapi yang alamiah pun, yang bios ini, masih memiliki perasaan keilahian. Divine itu masih ada dalam dirinya. Wah, itu kalau kita belajar tentang mengapa Paulus dalam Roma itu katakan bahwa orang yang tidak memiliki, orang-orang di luar Israel yang memiliki, eh, mereka tidak seperti Israel diberikan Taurat, tetapi di dalam hati mereka ada Taurat. Wah, itu menarik. Ya, divine. Ini menarik. Oleh karena itu, sejauh manusia menyadari ini, persekutuan, ya, fellowship, dasaria mereka. Sejauh itu pula mereka berpihak kepada Allah. Jadi ini masalah hubungan, korelasi, ya. Berpihak kepada Allah atau melawan Dia. Dua. Karena ini kan dijelaskan tentang dua hal. Ini di atas ini ya, oleh Van Til. Ya, orang yang tidak percaya dan orang percaya. Manusia rohani, di mana ada Roh Kudus ada, soe, tapi juga ada manusia alamiah, di mana sifat divine-nya masih ada. Tapi itu harus dipelihara. Nah, apakah orang-orang di luar Kristen, mereka yang beragama, ya, manusia menyadari persekutuan dasar ilahi. Ya, ini ada kesadaran, kesadaran ini ilahi.
Sehingga mereka mau bersekutu, tapi Allahnya Allah yang mana? Apakah Tritunggal? Apakah mereka sudah menerima Roh Kudus? Kalau hanya hidup di dalam soe ini. Nah, bukan hanya hidup dalam soe, orang hidup dalam manusia alamnya ini juga merealisasikan serta hidup di dalam dirinya. Ini antroposentris kan, berpusat pada diri. Jadi bukan berpusat kepada ilahi, walaupun ada divine di dalam dirinya. Ya, Allah yang mana? Sifat-sifat divine itu masih ada. Nah, makanya di Paulus Van Til menulis ini ya. Oleh karena itu, sejauh manusia itu menyadari persekutuan, memelihara persekutuan ya, fellowship, hubungan dengan Allah menjadi dasar bagi mereka. Ya, ini menarik sekali ya, fellowship ini ya, persekutuan dengan Allah. Orang-orang di luar yang hanya berpusat kepada diri, tapi mereka beragama, mereka anggap itu persekutuan yang di luar umat pilihannya. Mereka sedang berhubungan dengan Allah di dalam konteks agama mereka masing-masing. Sehingga dikatakan ini ya, sejauh itu pula lah mereka berpihak kepada Allah. Nah itu kalau sudah mengalami soe, ada Roh Kudus tinggal, dia bisa mendukakan Roh Kudus. Tapi jatuh tapi tidak tergeletak. Sehingga orang itu akan sadar ketika dia jatuh, kemudian dia kembali kepada Allah. Roh Kudus bekerja, tapi dia dukakan. Roh Kudus kemudian pada waktu Kairos, dia kemudian sadar karena Roh Kudus kerja lagi, akhirnya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini maksudnya di sini, berpihak kepada Allah. Tapi ada yang melawan dia, ya, di dalam setiap bidang kepentingan manusia tersebut. Menarik ya ini. Kita baru awal, sudah seperti ini ya. Saya beri kesempatan karena ini dalam sekali ya. Ada yang mau tanya atau memberi masukan, mari silakan. Saya buka termin ini. Ada 1 jam lagi, ya. Ada yang mau tanya atau memberi komentar atau masukan, mungkin tidak menangkap yang saya jelaskan tadi? Silakan. Pak Iwan mungkin, dan yang lain-lain, silakan. Tidak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita teruskan ya. Kata sejauh, nah ini paragraf baru ya, bersifat krusial lagi. Apa yang saya di sini ini John Frame, ya, sebut sebagai rumusan-rumusan normatif Vantil. Nah, ini John Frame yang katakan ya. Ini tadi saya katakan ini anak didik dari Cornelius Vantil ya. Dalam rumusan-rumusan ini, antitesis utamanya adalah antara dua prinsip. Sistem ketaatan atau norma. Ada sistem, ada ketaatan. Ketaatan itu norma ya. Dan itu yang kita kenal ditulis oleh siapa ini ya? Ditulis oleh Sproul. Ini tentang norma hidup. Ya, yang ada 3 itu ya. Saya sering kutip itu apa yang ditulis oleh R.C. Sproul itu ya. Norma itu. Apa theonomos, nomos itu kan norma, aturan. Ya.
Jadi ada dua prinsip di sini. Ini dikatakan di sini kata John Frame ini, ya. Dia lihat cara berpikirnya Fantil, konsep Fantil, dia membicarakan tentang sistem atau ketaatan terhadap norma. Orang-orang tidak percaya beroposisi terhadap kekristenan hanya sejauh mereka kepada prinsip mereka. Jadi acuan ini, bicara acuannya. Mereka lebih melihat dari sisi mereka. Perhatikan, tetapi sejauh atau orang ini sejauh orang tidak percaya menginterpretasikan alam ini menurut prinsip-prinsip yang ia adopsi, maka ia tidak mengatakan kebenaran atas objek apapun. Ya, ini ada prinsip-prinsip yang dia adopsi. Tentunya bukan dari Bible ya atau firman Tuhan, tapi dari luar firman Tuhan. Sehingga dia tidak mengatakan kebenaran. Nah, khusus tentang alam semesta ya. Tentang alam semesta kan pernah saya memberikan analogi bahwa alam semesta ini tidak diciptakan. Itu yang teori Big Bang itu ya. Perpecahan itu ya. Itu menarik kalau kita mendalami teori Big Bang. Bagaimana teori Big Bang sama dengan teori dari Darwin itu disoroti dari Bible. Itu sangat menarik itu. Ya, ada teman saya seangkatan ketika buat skripsi, dia skripsinya tentang teori Darwin. Nah, bagaimana dengan teori Big Bang? Nah, ini kan berbicara tentang wahyu khusus, wahyu umum di dalam teori Big Bang. Ya, apakah wahyu umum keliru? Wahyu umum tidak ada yang keliru, benar. Interpretasinya yang keliru. Sehingga muncullah menginterpretasi alam, artinya wahyu umum, dengan konsep teori Big Bang. Ini bahaya. Bukan bahaya, memang keliru. Ya, oke, saya teruskan. Nah, sekarang Pantil mengkritik S.J. Ridderbos. Ini orang Belanda ya, Ridderbos. Saya punya Ridderbos, tapi bukan yang Ridderbos yang dimaksud di dalam tulisan Pantil. Ini hamba Tuhan. Ini teolog, ya, Ridderbos. Tapi teolog bukan yang apa ya, Herman Ridderbos. Bukan Herman Ridderbos. Ini Ridderbos yang lainnya. Jadi Fantil mengkritik. Mengapa? Menurut Fantil, ia gagal untuk membedakan apa yang dia gagal, Ridderbos ini. Tapi bukan Herman Ridderbos. Di mana kegagalannya? Tidak terdapat ide bahwa orang percaya dan orang tidak percaya berbicara dengan bahasa yang berbeda. Atau bahwa semua aktivitas interpretasi yang dilakukan, ya, yang di luar kita ini akan menghasilkan konklusi yang salah. Ini soal pembahasan, ya, antara dua kelompok ini, percaya dan tidak. Dikatakan tidak berbeda. Tidak dapat ide bahwa orang percaya dan tidak percaya berbicara dengan bahasa yang berbeda. Ridderbos maunya menjadi satu. Ini ya. Oh ini ya, ini ya, membedakan. Membedakan apa? Secara jelas antara pengetahuan manusia alami, bios lagi, yang berasal dari pencipta. Nah, ini pengetahuan epistemologi, ya, atau knowledge ya, yang termasuk di dalam ide otonomi. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, ini teolog. Ini sudah apologet. Pentil menganggap Ridderbos ini gagal tentang
manusia yang alamiah, bios itu. Bukan soe, ya, bios. Sama-sama bios itu juga dari pencipta. Manusia kan diciptakan Allah. Kemudian keturunan kan. Nah, dengan pengetahuan yang termasuk di dalam ide otonomi atau otonomos. Nah, jadi pengetahuan manusia bios ini antroposentris otonom atau otonomi, ide otonomi. Nah, ini gagal Ridderbus, tidak bisa bedakan. Nah, dia gagal. Berbeda. Bukan berarti kita ini kemudian biosnya tidak ada, masih ya secara alamiah. Karena kita juga mengerti bahwa kita harus menerima tentang general revelation, wahyu umum. Kita percaya itu karena itu ada di dalam Bible. Itu penting juga, ya. Menurut Ridderbus ada kalimat yang apa ketik kurangnya Ridderbus adalah keliru untuk membedakan ide-ide umum yang berasal dari ide-ide otonomi. Ah, berarti kita lihat di sini mengapa Pantil katakan gagal. Dia selalu bicara yang dia tekankan ini otonomi atau terus antroposentris. Jadi Ridderbus ini dia sangat menghargai wahyu umum. Wahyu umum tidak menyelamatkan. Kalau wahyu umum terkait dengan soter itu tidak menyelamatkan. Tapi itu bisa bisa itu memberkati. Itu wahyu umum memberkati. Ya, itu kita harus dalami di bibliologi ya. Kalau orang yang kuliah bibliologi pasti sudah melewati ini ya, pembelajaran seperti ini. Tapi tergantung ke dosen juga yang mengajar ya. Berasal dari ide otonomi. Otonomi ini memang benar-benar bios. Ini yang tidak bisa dibedakan oleh Ridderbus. Ya, kita berarti Ridderbus ini ekstrim kepada general revelation. Sehingga dia melepaskan yang special revelation, wahyu umum penyataan itu. Ya, apokaliptos itu disingkirkan. Dengan demikian ia tidak dapat menganggap prinsip-prinsip otonomi sepenuhnya beroperasi terhadap kebenaran. Ya. Jadi kita lihat di sini ini menarik sekali ya cara berpikir ini ya dari para teolog. Dan semua cara berpikir teolog termasuk diri kita kalau kita eh, di dalam dunia teologi cara berpikir kita harus hati-hati. Dari mana cara berpikir kita? Dari diri kita, otonomi, antroposentris, seperti Roma 10 ayat 2 dan 3. Atau siapa yang mempengaruhi di luar kita, dari luar diri kita. Ini menekankan tentang otonomi, otonom. Ya. Nah, sekarang otonomi merupakan prinsip yang dipegang. Nah, ini ya orang tidak di luar kita. Menurut Van Til, sejauh ia setia pada prinsip ini, ia tidak mengetahui, kata mengetahui bukan ginosko ya, tapi mengetahui di sini oida. Ya, ini hal-hal seperti ini kita harus pelajari ya, harus terus. Makanya saya kadang munculkan ini berkali-kali supaya kita terbiasa, kita jadi familiar dengan kata-kata Yunani ini. Karena sama-sama bilang tahu atau mengetahui, ya. Cuman ada perbedaan, itu yang pertama perbedaan. Yang kedua, urutannya itu harus teologis, nggak boleh dibalik. Harus oida dulu, harus oida dulu. Nah, sekarang umpamanya saya beri contoh ya, analogi. Umpamanya kita beriman kepada Kristus, itu dari mana hasilnya? Ada yang bisa jawab.
Ada yang bisa jawab? Nah, ini menarik tuh. Mau iman dihubungkan dengan mengetahui. Yang tadi saya katakan dua. Yang pertama pasti pekerjaan Roh Kudus. Itu soter yang subjektif. Yang kedua, ya, tanamkan iman. Efesus tuh, pasal 2 ayat 8 sampai 10. Setelah ada iman, kita harus untuk lebih mempelajari, mengetahui seperti Tritunggal, Kristologi, Soteriologi, Antropologi. Itu kan harus kita belajar firman Tuhan. Dan itu yang waktu kita belajar itu yang disebut dengan mengetahui secara oida. Artinya kita mengetahui dari sumber tertentu, yaitu Bible. Itu oida. Ya, pengetahuan kalau oida di dalam bahasanya ini Camblin itu disebut dengan pengetahuan deskriptif. Ada satu gambaran yang real. Gambaran dan itu gambaran kebenaran. Itu oida. Dari mana kita tahu kristologi yang benar, valid? Kita tahu tentang Tritunggal. Dari mana? Ini oida. Sumbernya di mana? Bible. Baru yang kedua terjadi ini dari segi urutannya untuk mengetahui. Kita imani apa yang tertulis ini, penyataan khusus ini kita imani. Penyataan umum juga kita imani. Ya, jadi itu. Ya, tapi di sini tidak mengetahui satu hal pun secara benar. Karena hidup otonomi. Ini secara benar ya. Ya, jadi mereka hanya memahami orang yang hidup otonomi ada define tadi di atas. Ada wahyu umum alam semesta, ada kan? Ada kehidupan moralitas yang tertib, ada kan? Ya, orang itu baik perilakunya, ya, moralitasnya, dari kata mores itu ya, otonomi. Hidup seperti itu baik, ya. Tetapi di dalam penyataan khusus, special revelation, apakah hidup baik itu soter? Enggak, toh? Tidak. Ya. Dia mengerti kebenaran, kebenaran yang dimaksud di sini, kebenaran yang karena otonomi, yang divine, bersifat ilahi, yang seperti Paulus katakan dalam Roma, atau dia mengerti ini kata benar ini dari umum, general revelation. Ini kadang kita tidak sampai sedalam ini untuk kita berpikir. Dalam membangun pikiran yang teologis, kita tidak sedalam ini. Orang hidup otonomi, otonomus itu dia tetap punya pemahaman. Dia bisa mengerti wahyu umum. Itu berkat umum, general blessing. Ada divine dalam dirinya tentang hal-hal yang terkait dengan religi. Dia masih tahu, masih mengerti tentang cara hidup, kehidupan moralitas. Bagus. Tapi ketika kita kaitkan dengan keintiman oida, tadi oida kan deskriptif, melalui general revelation. Tapi begitu masuk kepada special revelation, penyataan apokaliptis itu, yaitu seluruh firman Tuhan yang sudah ditulis dan dikanonkan, dia nggak benar. Jadi berpikir seperti ini, ya kita harus hati-hati ini ya. Ketika kita belajar teolog-teolog seperti contohnya yang kita sedang pelajari cara berpikir dari Van Til, ada Frame di sini ya. Kemarin Abraham Kuyper, ada beberapa nama tokoh-tokoh di dalam reform yang besar itu kadang mereka berbeda tadi. Saya sudah katakannya. Ya kita harus hati-hati.
berpikirnya. Nah, jadi ini menarik. Nah, sekarang kita lanjut. Di dalam pemikiran Fantil, rumusan seperti ini sangat penting. Nah, ini sekarang Frame. Ya, rumusan seperti ini penting bagi Fantil. Membedakan antara orang yang menerima, hanya menerima, ada hanya di sini ya penekanan, hanya menerima wahyu umum. Dan kemudian dia ekstrim terhadap wahyu umum. Orang yang mengerti divine, sehingga dia seorang yang religi. Tapi dia tetap otonom, berpusat kepada diri sendiri, antroposentris. Apakah dia hidup dalam kebenaran? No. Biar moralnya baik, ada sifat ilahi, ya, religinya beragama dia. Tapi tetap dia tidak berpusat itu ya tentang teosentris atau kristosentris. Dia tetap gagal. Ya, kadang kita nggak berpikir sampai ke situ, kita mengeneralisasi semua. Ya, tapi kalau kita sudah belajar seperti ini, ya khususnya dari pemikiran Van Til, Fromm, ya bahkan Abraham Kuyper, wah ini menjadi menarik. Ya, makanya itu dituliskan di sini, ini teramat penting. Ya, pemikiran rumusan seperti ini teramat penting. Nah, sekarang Fromm katakan, nah saya mahasiswa ini ya, Van Til. Saya menulis makalah yang mengutip dan mengkritik. Lihat ya, jangan kita anti kritik. Tadi saya sudah berikan analogi di atas ya. Yang merasa dirinya sudah top, sudah hebat, sudah terkenal, kemudian sudah anti kritik, sudah mengajar lama, sudah senior, anti kritik, sudah punya banyak gelar, sekolah di sekolah-sekolah teologi yang bagus ya, yang memang berkualitas, bagus dalam pengertian terpilih atau berkualitas, dan menganggap diri sudah tidak bisa salah. Ketika dikritik, dia tidak bisa menilai kritik ini untuk menolong saya, atau kritik ini untuk menghancurkan, konstruktif dan destruktif kan. Saya karena banyak baca buku ya, literasi, saya pelajari itu. Ya, lihat ini, Fromm. Fromm ini mengutip, tapi dia tidak sembarang kutip. Dia mahasiswanya diajar langsung oleh Cornelius Van Til. Tapi dia bisa mengkritik. Ya, mengkritik apa yang bagi saya terlihat sebagai ekspresi antitesis ekstrim. Jadi John Fromm ini tidak menyetujui tentang konsep yang kita pelajari di atas. Itu antitesis ekstrim di dalam tulisan-tulisannya. Maksudnya tulisannya di situ Van Til. Ada yang dia terima, ada yang dia tidak terima. Itu hal yang biasa dalam dunia akademis, termasuk dalam dunia teologi. Tidak semua kan kita harus terima. Siapa yang mengharuskan terima? Ya. Kalau ada perbedaan, kita harus lihat perbedaan itu bisa diintegrasi atau memang tidak. Itu justru berantitesis atau berkontradiktif. Itu yang harus kita pelajari. Ini saya tidak setuju. Tapi kita harus kemukakan hasil interpretasi kita yang valid sehingga kita tidak menerima. Nah, termasuk ini, Fromm ini. Ya, di setiap sisi tulisan saya, Van Til berulang kali menuliskan menurut prinsip-prinsip mereka. Mereka itu yang bios, alamiah tadi. Di dalam sisi-sisi interpretasi mereka inilah yang kita bicarakan saat kita berkata bahwa manusia adalah sama salahnya dalam interpretasi. Jadi lihat ya, si Fromm memperhatikan interpretasi seseorang terhadap general special revelation. Apa dibangun orang itu? Ya, interpretasi penafsiran. Ini penafsiran penting.
Saya ketika diminta untuk mengajar eksegese perjanjian lama, waduh, itu nggak gampang. Karena eksegese itu kan terkait dengan hermeneutik, dan di dalam hermeneutik kan ada interpretasi, ilmu tafsir. Itu tidak gampang. Sudah diminta sebenarnya S2 untuk rekan-rekan kita yang kuliah di STTRI yang berlatar belakang pendidikan umum langsung loncat ke MTH, ya, langsung ke MTH. Mereka kan tidak pernah belajar Yunani Ibrani. Ya, saya diminta sebenarnya oleh Kaprodi, yaitu Ibu Mary dari Bandung, minta supaya saya mengajar itu, mengajar untuk eksegese di Yunani. Tetapi Phuket satu di STTRI minta saya mengajar eksegese dalam perjanjian lama. Sebenarnya sudah klop, sudah pas. Karena masalah interpretasi ini. Bayangkan murid bisa menilai dan memberi kritik terhadap interpretasi. Khususnya ekspresi antitesis ekstrim. Jadi dia tidak main telan. Dia dulu mahasiswa saya di STT AI ya. Ketika belajar dari saya banyak mengajar di situ. Ya, ya harus bukan kita buka mulut kemudian semua kita telan. Ya, karena saya tidak sempurna. Ya, tapi ada orang dosen menganggap diri sempurna terus sehingga anti kritik. Itu kecelakaan bagi saya. Dia tidak melihat ini kritik untuk menolong saya supaya saya tidak jauh tenggelam lebih lebih dalam kejatuhan saya, ya, menghancurkan saya dan menghancurkan semua yang ada di terkait dengan saya. Ini tidak sampai ke situ cara berpikirnya. Ya, mungkin saya lebih senior ya. Tapi ini masalah berpikir bukan masalah senior dan junior, bukan, bukan. Ya, jadi interpretasi ini ya, ya. Dalam interpretasi mereka mengenai sebatang pohon, seperti juga dalam interpretasi mereka mengenai Allah. God. Berarti bicara hakikat di sini ya, bukan pribadi. Ya, kita harus kadang membedakan kalau kita makin belajar ya. Kalau tulisan Allah berarti itu menuju kepada hakikat. Kalau yang dimunculkan hanya Roh Kudus berarti itu menuju kepada pribadi. Ya, atau Kristus itu menuju kepada pribadi, atau Bapa menuju kepada Allah. Ini kita bedakan. Ya, ini sederhana, tapi saya mau tekankan ya ini. Jadi kita lihat ini interpretasinya. Sama salahnya dalam interpretasi. Mereka ini di luar kita. Ya, mereka mengenai hanya berikan analogi sebatang pohon saja orang sudah keliru. Ya, seperti juga dalam interpretasi mereka mengenai Allah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa strategi ini sangat berbeda dengan antitesis ekstrim. Sebagaimana yang di atas ya. Nah, ini kritik dari John Frame, mahasiswanya Van Til, terhadap pemikiran-pemikiran Van Til. Nah ini ya, dikritik. Dia tidak terima itu yang antitesis ekstrim. Tapi dia terima yang antitesis normatif. Ya, saya lanjut. Nah sekarang pendekatan normatif. Tidak terdapat ide bahwa orang percaya dan tidak itu. Ini ya. Saya agak berhati-hati sekali, ini agak agak tidak mudah ya. Nah ini berbicara dengan bahasa yang berbeda. Ya pasti berbeda. Ya. Mengapa berbeda kalau saya tanya mengapa berbeda? Nah ini teruskan ya. Atau bahwa semua aktivitas interpretasi yang dilakukan yang di luar akan menghasilkan konklusi yang salah. Yang pemikiran-pemikiran di luar itu kesimpulannya, konklusi ya. Itu salah. Ini dipertanyakan. Atau bahwa yang di luar
tak akan mengucapkan satu kalimat pun yang benar, kecuali secara formal. Jadi dalam tatanan formal itu kelihatan benar. Ini bahasa ya. Tapi kan hanya formal, kita belum selidiki lebih dalam maksud di dalam bahasa formal itu apa. Hanya dilihat, oh itu benar karena secara formal. Tapi ini menarik ya. Jadi ini masalah berbahasa ya. Yang penekanan ini di atas yaitu berbeda. Yang menarik di sini, tak akan mengucapkan satu kalimat pun yang benar, kecuali secara formal. Mengapa? Karena dia lebih mengacu kepada wahyu umum, ya, general revelation, daripada wahyu khusus. Bagaimana kita harus mengintegrasi dua bagian ini? Karena sama-sama ada di dalam Bible. Ya. Kadang kita mengekstrimkan satu bagian, yaitu general revelation. Ekstrimkan itu. Ya. Itu untuk semua. General revelation, general blessing. Karena umum. Nah, bagaimana dengan wahyu khusus? Itu terkait dengan predestinate. Tidak umum, tidak untuk semua. Ya. Jadi kita dalam membahasakan itu kita harus sangat berhati-hati. Sehingga ada penekanan ya, berbeda. Sebaliknya Fantil di sini cukup eksplisit. Hal yang dituntut oleh antitesis dalam strategi ini bahwa ketiga orang di luar ya, berbicara tentang kebenaran, kita harus beranggapan bahwa ia bersikap inkonsisten terhadap prinsipnya sendiri. Karena dia lepas wahyu khusus, special revelation, apokaliptis itu dia tidak paham. Saya lebih mendalami ya, karena saya sudah singgung apokaliptis. Kita menerima special revelation. Kita imani itu. Tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana kita menginterpretasi special revelation ini. Ini masalah. Kalau saya hubungkan dengan Holy Spirit, apakah ketika kita menginterpretasi, kita mengalami Holy Spirit? Maksudnya apa? Itu potiso itu. Jadi bukan lagi tafsiran itu berdasarkan apa kata kita. No, tetapi apa kata Holy Spirit yang forever sudah tinggal selama-lamanya dalam kita. Dia yang bekerja sehingga menuntun kita untuk kita melakukan interpretasi. Yang paling bahaya di dalam kita ini, yaitu itu. Melakukan interpretasi dengan kekuatan alamiah kita. Itu bahaya itu. Walaupun kita sudah mengimani, faith kita masih tetap terjaga. Mengimani tentang penyataan khusus. Kita mengimani juga tentang penyataan umum. Ini yang bahaya itu interpretasi lagi. Karena kita menginterpretasi dengan otonomi kita. Jadi di situ juga ketika kita menginterpretasi dengan otonomi kita, itu artinya apa? Kita sudah mendukakan Roh Kudus. Ini yang bahaya. Yang paling bahaya di dalam kita kekristenan yaitu masalah interpretasi. Jadi kita harus sangat hati-hati dan terus belajar. Tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Saya tahu yang ikut sedikit, karena tidak gampang. Ini mungkin kalau yang lain-lain ikut, yang hanya senang dengan hal-hal yang apa, mudah, ya, ya. Kalau sudah sesulit ini untuk mengikuti tidak akan mudah. Sudah masuk di area yang cukup sulit.
Ya, saya lanjut ya. Rumusan ini tidak menjadikan antitesis sebagai kaidah mati. Ya, bukan sesuatu yang ya mematikan. Jelas bahwa konsep antitesis memiliki fungsi yang sangat praktis untuk memperingatkan apologet. Dari tadi ya, karena antitesis itu apologet, ada perbedaan situ ya. Untuk tidak berasumsi terlalu banyak mengenai orang yang tidak percaya. Karena ia beroperasi di atas suatu asumsi yang presaposisi dasar yang bertentangan. Nah ini singgung lagi masalah presaposisi ya, bertentangan dengan yang dimiliki kita, orang Kristen. Dan ia memiliki satu motivasi yang kuat untuk menginterpretasi semua realitas menurut presaposisinya sendiri. Bukan presaposisi ya, preposisinya sendiri. Nah itu harus belajar ada satu buku lagi ya. Saya belajar di situ mendalami ini tentang istilah-istilah ini ya di dalam dunia teologi. Presaposisi, apa perbedaannya dengan presaposisi? Nah, dengan preposisi. Nah, preposisi yang otonom sendiri toh, itu bahaya. Yang cara berpikir seperti ini memang paling banyak itu Van Til, kemudian eh, Cornelius Van Til, kemudian John Frame. Ya, kalau Abraham Kuyper tidak menggunakan istilah-istilah yang terlalu dalam. Ya, jadi lihat cara interpretasi itu. Menurut presaposisinya sendiri itu artinya menurut otonomi dia, kekuatan dia. Ya, maka ketiga ya ini yang di luar kita mendapatkan sejumlah kebenaran. Kebenaran kita itu mengusik pikiran mereka. Karena sudah otonom itu, bios itu lebih kuat. Dan di dalam mereka tidak ada Holy Spirit. Holy Spirit itu akan menolong untuk membuat potiso, iluminasi, pencerahan pikiran. Untuk mengerti baik general revelation maupun special revelation. Ya. Dan bagaimana mengintegrasi antara general revelation dan special revelation. Bagi yang di luar nggak mungkin untuk special revelation. Hanya general revelation. Tapi yang jadi masalah ketika menginterpretasi general revelation pun itu tidak dengan kekuatan potiso, tapi kekuatan otonom. Nah inilah kesombongan manusia ya. Otonomi itu kan kesombongan. Bahaya itu. Ya. Coba kita dalami tulisan Sproul itu tentang autonomous. Itu bahaya sekali. Ada berapa buku yang saya baca itu tentang autonomous itu. Otonomi. Ya. Manusia sudah tidak lagi mencari kebenaran Allah, tapi kebenaran yang berasal dari dirinya sendiri. Otonom kan? Itu kan antroposentris, berarti kebenaran itu. Kebenaran dari diri sendiri. Itu Roma pasal 10 ayat 3 itu. Mereka tidak takluk kebenaran Allah. Itu otonom, nggak mau takluk. Mengerikan itu. Maka ketika, ya ini ya, mendapat subjek kebenaran kita yang musik, maka mereka cenderung memelintirnya. Ini ya, memelintirnya, menindasnya, menyangkalnya, mengurungnya, atau mengubah topik. Itu yang terjadi kan dalam dunia apologetika. Ketika berapologet, mudah kita membaca kalau kita semakin belajar, semakin dalam, mudah ketika terjadi apologet. Kita lihat, mereka menggunakan Bible. Tapi cara interpretasi itu otonom, tidak dipimpin oleh Holy Spirit. Karena tidak ada Holy Spirit, tidak ada dalam mereka. Kita juga harus hati-hati, kita yang percaya. Kita sudah imani ini sudah, ya, Bible ini. Ya, kita tahu ini
sola scriptura. Tapi yang jadi pertanyaan ketika kita juga yang sudah ada Holy Spirit selama-lamanya, ketika kita menginterpretasi, masih Holy Spirit yang bekerja inner ya, secara inner dari dalam, atau otonomi kita yang bekerja. Kalau sampai otonomi kita, ya kita mendukakan Holy Spirit. Nah, kita bisa memelintir. Mengapa ada heresi? Karena memelintir, menindas yang benar, ya, menyangkal, mengurungnya, atau mengubah topik. Ini ya, ini yang bahaya. Ya, kita tinggal 10 menit lagi ya. Frame percaya rumusan ini jauh lebih biblikal. Rumusan apa? Nah ini, antitesis normatif. Dibanding dengan rumusan-rumusan di awal. Di awal itu antitesis ekstrim. Meskipun dalam bagian berikutnya bahwa rumusan ini memerlukan pelengkap. Jadi harus dikembangkan lagi. Ya. Jadi kita zaman sekarang kita yang kembangkan lagi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya, harus melalui pembelajaran yang serius. Ya, kalau kita sudah tidak tertarik lagi dengan belajar, kita tetap jadi umat. Tetap, bukan tidak. Kita, kalau kita sudah masuk dalam kategori dipredestinasikan, pasti dipredestinasikan. Tapi pemahaman kita alpa, pemahaman kita error. Jadi dua hal yang berbeda ya, yang sudah dipredestinasikan dengan pemahaman, epistemologinya. Bagaimana epistemologinya? Harusnya, kalau menurut saya kutip dari Pak Tong ya, Stephen Tong, orang yang memang sudah mengalami predestinasi dan Roh Kudus ada di dalamnya, dia harus terpacu, dia bergairah, dia sangat interest untuk apa? Belajar ini. Seumur hidup kita terus harus belajar. Bukan dia berhenti dan dia hanya puas dengan hal-hal yang ya yang minor itu. Saya pakai kata minor ya. Sedangkan yang mayor, yang doktrin-doktrin utama, dia nggak mau perdalam. Dia hanya mau di area tertentu yang minor. Yang mayor dia tinggalkan. Yang mayor kan umpamanya sistematika teologinya itu alpa. Mayor itu. Apalagi biblikalnya. Dia kurang tertarik dengan biblikalnya. Itu mayor biblikalnya. Ya. Jadi ini yang jadi masalah di dalam kita. Kalau yang di luar kita lain ya. Ya ini lihat frame ini. Ya, bicara tentang biblika. Ya, Alkitabiah. Ya. Saya mengerti itu. Ya, saya teruskan ini. Sebagaimana yang Van Til bangun. Ya, frame aku ya. Bahwa metafisika. Nah, dia jelaskan tentang metafisis pengetahuannya. Nah ini lain lagi metafisis. Ya ini dikaitkan dengan antitesis. Yang gini-gini kan orang harus belajar. Apa sih itu metafisis? Metafisis pengetahuan. Pengetahuan tentang metafisis. Apa sih metafisis? Secara metafisis ini terkait dengan hakikat. Kan Allah toh. Allah menuntut kita untuk menghormatinya. Mengapa kita harus hormat? Ini pengetahuan metafisis loh. Kalau saya pakai supaya dua-dua ya punya apa ini bahasa yang apa ya yang bukan umum. Kalau bicara pengetahuan umum, metafisis epistemologi, metafisika epistemologi. Itu kan knowledge epistemologi, episteme dan logos ya dari katanya. Itu menjadi knowledge ya pengetahuan. Tapi pengetahuan terkait dengan metafisis. Pengetahuan tentang metafisis itu langsung terkait dengan ini hakikat. Kalau kita mengerti tentang hakikat,
kita akan menghormatinya sebagai sumber dan standar pengetahuan epistemologi yang ultimate. Ultimate ini apa? Final, tidak bisa diganggu. Itu kan mengapa ultimate? Karena absolut. Semua pengetahuan manusia itu relatif. Mengapa pengetahuan yang terkait dengan wahyu umum dan wahyu khusus yang berpusat kepada Bible ini itu ultimate? Karena kita membicarakan tentang hakikat. Allah itu ultimate. Manusia itu relatif. Tidak ada manusia yang bisa menjadi absolut. Ya. Jadi dia final. Tentang apa? Sumber kehidupan sebagai sumber segala sumber. Kemudian menjadi standar dari pengetahuan. Ya. Semua pengetahuan manusia harus ditinjau. Ya, ada buku besar di saya itu ya tentang filsafat melayani, tentang filsafat dan melayani iman. Ya, ketika saya mengajar filsafat dan iman Kristen, saya banyak baca buku itu, mendalami buku itu. Bukunya cukup tebal. Ya, saya lupa yang tulis siapa ya. Oh, ada di sini. Ya, ambil bukunya ya. Oh, ini. Saya membaca Ronald Nash punya tulisan Faith and Reason. Kemudian saya membaca juga ini. Rasio bagi iman, filsafat melayani teologi. Ini menarik. Scott Oliphant, yang tulis Scott Oliphant. Siapa dia? Dia PhD di Westminster. Dia profesor. Jadi profesor, doktor, PhD. Lengkap. Baca pemikiran-pemikiran dia. Nah, itu. Menarik. Saya menjelaskan tentang standar yang ultimate. Ini harus dijelaskan apa sih? Finalitas of Christ. Bahasa Inggris ya. Dia final. Christ itu final. Mengapa dia? Dia inkarnasi untuk datang terkait dengan soter. Nanti dia datang kedua, second coming. Itu dia final, penentu. Jadi di final. Makanya itu ada mata kuliah tentang finalitas of Christ. Banyak orang belum belajar sampai situ. Saya bertemu dengan kalimat ini, finalitas of Christ. Dari siapa? Joseph Tong dari Amerika, dari LA, Los Angeles. Saya ikuti beberapa seminarnya. Ya. Jadi ini saya mau menjelaskan tentang pengetahuan yang ultimate. Hanya dari hakikatnya. Ya. Nah sekarang tentang natur hamartologi, dosa. Apa itu? Nah? Ini menolak, menghormati. Untuk menyangkal penghormatan. Ya, saya tidak mau kejar cepat habis slide-slide-nya ya. Hanya beberapa slide, tapi pendalaman itu penting bagi saya. Daripada semua slide habis, tapi saya tidak menjelaskan ya sampai sedalam-dalamnya.
Ya, nggak berikan analogi-analogi. Kalau kita tidak disertai analogi, ya aduh, bahaya itu. Ya, nanti hanya doktrin terus. Ya, harus ada Izin analoginya. bertanya Pak Moses. Oh, mari, Pak Rano. Iya Pak. Kasih Pak. Eh, Sesuai dengan paparan Pak Moses tadi bahwa pendekatan normatif terhadap antitesis menempatkan persoalan utama bukan pada kemampuan manusia alamiah untuk mengucapkan kebenaran secara faktual, Hmm. melainkan pada prinsip presupposisi yang membentuk arah dan makna interpretasi kebenaran tersebut. Nah, dengan mengakui realitas wahyu umum dan kemungkinan adanya afirmasi kebenaran Kristen oleh orang tidak percaya, rumusan ini menghindari simplikasi antitesis ekstrim, sekaligus mempertahankan ketegangan epistemologis yang jujur antar iman dan otonomi manusia. Antitesis dalam kerangka ini berfungsi sebagai alat kritis dan pastoral, bukan kaidah mati yang menuntun apologet dan teolog yang bersifat waspada terhadap asumsi normatif yang tersembunyi di balik setiap klaim kebenaran. Nah, pertanyaan saya kemudian bahwa jika kebenaran dapat diakui secara faktual namun ditafsirkan secara keliru oleh karena prinsip otonomi, apakah eh, apakah tantangan terbesar teolog dan apologetika masa kini terletak pada membela data kebenaran atau pada menyingkap dan menata ulang norma yang mengarahkan cara manusia memahami kebenaran itu sendiri? Demikian Pak Moses, terima kasih. Nah, Pak, ini pertanyaannya tajam ya. Terima kasih, Pak Rano. Eh, Intinya, esensinya yang Pak Rano tanyakan ini tentang tadi antroposentris itu terkait dengan itu. Otonom kan pasti antroposentris. Saya sudah jelaskan semua itu ya. Yang jadi masalah kan interpretasi. Termasuk di kita orang-orang apologet ini. Jangan lupa tadi saya katakan satu kata potiso. Jadi harus selalu ada potiso itu. Yang menjadi masalah kita yaitu ini di intern kita ya. Kalau di luar sudah. Yang jadi masalah di kita ini, yang pertama kita malas untuk mendalami. Terus maksudnya mendalami di sini dalam pengertian belajar terus. Entah belajar di secara normal normal sekolah atau otodidak membaca. Membaca seperti saya baca banyak sekali referensi. Nah, ini kan terkenal buku ini. Ada kebetulan buku-buku di meja ini ya. Nah, ini umpamanya kasihlah alamu dengan segenap akal budi. Siapa penulisnya? Moril. Orang tidak mau baca buku-buku seperti ini. Tadi saya kasih buku ini. Saya ambil lagi satu buku. Ini literasi semua. Ya, ini logika. Temanya loh. Bukunya setebal ini. Berapa halaman? 700 lebih. Apa saya baca semua? Enggak. Bagian tertentu yang terkait dengan pembelajaran. Harus baca semua. Memang. Sudah baca semua? Sudah. Tapi ada bagian tertentu yang saya belajar tentang logika. Tentang harus akal budi itu. Rasio bagi iman. Faith and reason. Bagaimana itu? Yang berikutnya itu masalah interpretasi itu sangat-sangat penting. Untuk menolong teolog, satu-satunya harus melakukan literasi. Jangan menganggap pandangan saya paling benar. Itu Pak Sucipto Subeno yang sekarang ada dia sudah doktor ya. Dia PhD bukan DTH karena dari Amerika. Ya, dia belajar di Amerika. Dulu dia di sini dengan saya di sini ya, Surabaya. Sekarang dia ditarik Pak Tong. Dia bilang kita harus main di dua bandul. Kayak jam yang gede itu loh. Jadi open mind, close mind. Kita membaca referensi harus penuh ketelitian.
referensi-referensi seperti saya baca-baca referensi seperti ini ya. Ya ada Gerard Bray yang 3 jilid ya. Harus ada si siapa ya, Herman Reeder Bus. Ada lagi di ini Andre Hofker ya, Gary Scott. Saya membaca tulisan-tulisan mereka. Ini Louis Berkhoff dan Cornelius Van Til di dalam PAK. Karena dulu saya orang PAK juga. 2 tahun saya kuliah. Tapi gelar bukan MPD. Pakai bahasa Inggris. Master of Arts Christian Education. MACE. Tetap, tapi harus lihat seperti tadi saya sudah jelaskan. Si mahasiswa dari Van Til, yaitu John Frame. Dia bisa kritik. Dia bisa tidak bersetuju dengan punya landasan yang interpretasinya valid. Interpretasi valid itu artinya back to the Bible. Dan hal yang paling mutlak yaitu tidak boleh otonom. Cuman tadi saya berikan kalimat, kan kadang kita ketika menafsir kita mendukakan Roh Kudus. Dan itu ditulis oleh Paulus dalam Roma 10 ayat 2 dan 3. Jadi kita ketika menafsir kita tidak dapat pencerahan dari Roh Kudus, tapi dari otonom kita itu paling bahaya. Jadi sekarang tinggal kepekaan. Ini kan teori yang saya beri. Sekarang pribadi-pribadi kita yang belajar, kepekaan kita sampai sejauh mana. Ya. Sehingga antitesis artinya berkontradiksi. Jangan-jangan kita menggunakan Alkitab, tetapi kita berkontradiksi dengan Alkitab. Ketika kita mengajar, ketika kita di atas mimbar, ketika kita speak, mungkin sedang sharing, kita justru berantitesis dengan kebenaran yang kita baca. Saya beri contoh Pak Rano ya. Roma 10 ayat 10b itu saya paling suka itu. Ya, bukan berarti saya buang yang lain ya, bagian-bagian firman. Tapi Roma 10 ayat 10b itu kelimpahan itu ditafsir oleh pribadi tertentu, kelompok tertentu. Itu general blessing. Padahal itu general special blessing. Karena di ke atas bukan untuk hidup bios. Itu sudah dibuka dengan aku datang memberi hidup. Kepada orang yang sudah mati. Matinya mati apa dulu? Tetapi masih hidup. Hidupnya hidup apa? Itu yang alami tadi. Bios tadi, alamiah tadi. Hanya hidup alamnya. Tidak bisa menerima Zoe. Zoe itu hanya dari Christ. Dia final. Kita lagi lihat finalitas of Christ. Hanya dari dia. Zoe itu hanya dari dia. Bios itu general blessing. Zoe itu special blessing. Beda. Karena sudah startingnya dengan Zoe, maka kelimpahan itu bukan kelimpahan bios. Bukan. Itu kelimpahan Zoe. Itu spiritual dan eternity. Carilah kata Zoe itu ya, tentang hidup. Zoe itu dalam teks asli. Ya, di interlinear. Bisa kan kita cari. Saya punya bahasa Yunani. Saya punya Greek. Ya, itu New Testament saya punya itu. Ya, ada banyak saya bahasa Yunaninya. Jenisnya ya. Teks-teks asli helps. Ya, saya pelajari dari helps, kata demi kata. Ya, tapi tidak boleh keluar konteks. Dan poin paling utama harus mengalami potiso. Kalau tidak alami potiso, itu pasti alamiah, antroposentris. Itu Pak Rano. Mungkin saya jawab panjang lebar ya, tapi terima kasih Pak Rano, tajamnya mengikuti pembelajaran ini sehingga bisa lihat ya. Terima kasih Pak Moses. Itu penting sekali ya. Orang banyak bicara tentang apa? Theopneustos. Iya, ada Theopneustos, tapi setelah selesai sekarang yang harus menjadi utama kan kita sudah imani Theopneustos 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah kan? Sudah selesai Theopneustos. Nggak bisa ditambahkan, apalagi kita iman itu tentang apa kanonisasi.
Tidak boleh ada tambahan. Nah, sekarang kita harus ketiga belajar yang kita butuhkan apa sih? Bukan theopneustos, potiso, illumination. Itu yang penting. Saya mau mengajar beberapa mata kuliah ini. Mulai hari apa saya ngajar? Hari Selasa minggu depan. Mulai. Saya ngajar filsafat. Filsafat umum, iman dan filsafat saya ngajar. Teologi Paulus saya sudah selesai ngajar. Aduh, susah banget. Saya mau ngajar, mau memilih aja karena terlalu besar. Saya mau mengajar tentang remnant teologi di dalam teologi Paulus. Tapi itu terkait dengan perjanjian lama. Paulus tidak berdiri sendiri membangun, sudah dari PL. Kemudian di Injil Sinoptik, waktu Yesus berinkarnasi. Adakah pembelajaran tentang sisa waktu Yesus? Ada, tadi saya sudah bilang Matius 13. Basilia Uranon itu bukan untuk seluruh orang Yudaisme. Nggak bisa. Hanya khusus untuk yang dia pilih kepadamu. Kamu di situ konteksnya, mu di situ yang dia pilih murid. Nah, jadi terima kasih Pak Rano ya. Tapi kita sudah selesai ini. Susah ya. Jadi yang saya berikan ini kepada Bapak Ibu ini, saya tidak mau berikan yang sudah umum dipelajari di STT ya. Kita belajar S1 kadang kan tidak sampai tuntas ya. Sehingga saya ketika memilih untuk mengajar di Didaskalia Ministry, saya harus pilih. Seperti ini kan mana? Apa Krie dapat ini waktu kuliah? Pak Iwan dulu kuliah dapat kan? Saya tidak dapat, Bapak. Ya. Pak Rano dapat kan? Atau teman-teman yang lain? Kan nggak dapat. Makanya saya berikan ini yang seperti ini. Referensinya ada. Iya, saya bisa pertanggungjawabkan kalau soal referensi. Oke ya. Minggu depan kita masih terus ya. Kita akan tutup. Minta Pak Iwan tolong pray Pak Iwan.